Ketika Aisyah radhiyallahu anha satu saat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau ya Rasulullah beribadah sampai segitu luar biasanya? Salat malam itu. Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka lalu kemudian Rasulullah menyebut, "Afala akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Juga riwayat dari Hudzaifah bin Yaman itu suatu saat ikut salat malam bersama Rasulullah SAW, dan ketika membaca surat Al-Baqarah, dikirain nanti Rasulullah sudah mau ruku gitu kan. Ternyata Rasulullah nambah lagi suratnya, bacaannya surat Ali Imran. Dikirain sudah selesai, ternyata ditambah lagi surat An-Nisa. Jadi sebutan hamba itu justru menunjukkan banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bahasan kita yang terakhir tentang sujud, kita bahas secara singkat saja tentang sujud sahwi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin memberi pengantar tentang sujud. Ada 3 orang alim yang ini cerita juga masyhur. 3 orang alim ini kemudian ya sharing lah, berbicara tentang hidup dan mati. Perbincangannya itu tentang mana lebih baik, hidup atau mati, dan itu dibincangkan oleh 3 orang alim. Nah, orang alim yang pertama ini ketika memberikan komentar kira-kira yang lebih baik itu hidup atau mati, yang pertama itu mengatakan lebih baik hidup katanya. Lebih baik hidup, lebih baik hidup. Kenapa? Karena orang hidup itu bisa berbakti sama Allah, bisa mengabdi sama Allah, bisa sujud pada Allah. Itu merupakan kebahagiaan. Jadi dengan hidup bisa berbakti pada Allah, bisa sujud, itu adalah sebuah kebahagiaan. Nanti kalau sudah di akhirat katanya, kalau memang betul masuk surga, ya pekerjaannya cuma senang-senang aja, makan, minum, berhubungan, pokoknya gitu. Jadi lebih baik hidup saja gitu kan. Lebih baik hidup karena bisa berbakti, bersujud pada Allah, itu adalah sebuah kebahagiaan. Lalu kemudian yang alim yang kedua berpendapat, kalau menurut aku lebih baik mati katanya. Lebih baik mati. Kenapa? Kita ini loh pingin ketemu dengan Allah ya. Pingin ketemu dengan Allah. Kalau kita terus hidup ini terjebak dalam banyaknya persoalan-persoalan dunia yang banyak menipu, banyak bersandiwara dan sebagainya. Jadi lebih baik mati biar cepat ketemu Allah dan kita rindu dengan Allah. Itu pendapat alim yang kedua. Nah, ketika ditanya sama yang ketiga, tinggal nunggu yang ketiga ini milih hidup atau mati. Maka lalu kemudian ketika ditanya, karena ditunggu
Ini penentunya, hidup atau mati yang lebih baik. Lalu kemudian jawaban alim yang ketiga, justru dia mengatakan mana yang lebih baik, hidup atau mati? Dia mengatakan, bagiku terserah saja, karena kita ini hamba Allah gitu ya. Kita ini hamba Allah, jadi terserah. Hidup bagus, ya mati juga bagus, tidak ada masalah gitu. Karena kita ini adalah hamba Allah. Itu jawaban yang ketiga. Jadi dialog orang alim ini kemudian tidak sederhana, Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang ketiga, bahwa kita ini hamba Allah ya. Kedudukan paling tinggi kita ini adalah hamba Allah. Oleh karena itu gak boleh lalu kemudian kita petantang-petenteng dalam hidup ini dengan kesombongan kita karena jabatan, kekuasaan, apapun itu. Gak ada itu, gak boleh seperti itu. Makanya akhirat pun diadakan untuk orang-orang yang kemudian tidak mau meninggikan dirinya. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Jadi negeri akhirat itu diadakan untuk orang-orang yang memang tidak meninggikan diri selama di dunia dan tidak merusak. Jadi itulah pedoman kita. Ada yang menarik ketika misalnya di dalam ayat Al-Quran pun kita tidak bisa masuk surga itu kalau belum menjadi hamba Allah. Jadi ayat yang cukup masyhur kita dengar, surat Al-Fajr itu ketika sudah terakhir itu, ayat-ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dengan keadaan ridha, dan Allah ridha kepada kalian. Dan masuklah kamu sebagai hamba-hamba Allah. Baru masuk surga itu. Jadi tidak bisa masuk surga sebelum kita menjadi hamba Allah. Masuklah kamu kepada hamba-hambaku. Karena memang hamba itu adalah kedudukan tertinggi kita. Di dalam banyak ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, dengan hamba. Dan itu adalah penyebutan kemuliaan. Di dalam Quran surat Al-Kahfi misalnya ayat 1 yang sudah sering kita baca, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Siapa yang menerima kitab itu? Hambanya. Dan siapa hambanya yang dimaksud? Nabi Muhammad. Jadi kedudukan dan gelar tertinggi itu hamba-hamba. Dan ini kemuliaan. Saat Rasulullah SAW juga melakukan Isra dan Mi'raj itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu disebutlah siapa yang diperjalankan oleh Allah. Hambanya itu siapa? Hambanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu diberi gelar kedudukan hamba. Di dalam Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan ayat 23 itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Siapa yang ragu-ragu tentang Al-Quran itu yang diturunkan kepada hamba kami. Jadi Nabi Muhammad itu diberi gelaran hamba. Jadi sesungguhnya kalau kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran itu, kita bisa memahami bahwa
gelar hamba itu justru yang pertama adalah menunjukkan pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, orang yang nanti pertama kali masuk surga, yang paling dimuliakan oleh Allah, ternyata diberi gelaran hamba. Bagaimana dengan kita, bukan siapa-siapa, lalu mau petantang petenteng. Yang kedua, sebutan hamba ini justru sebenarnya adalah untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah yang terus menerus. Ada ketaatan yang kontinu. Makanya misalnya Nabi kita itu disebut abdal basar lillah, jadi orang yang banyak beribadah kepada Allah, jadi disebutlah hamba. Ketika Aisyah radhiyallahu anha satu saat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau ya Rasulullah beribadah sampai segitu luar biasanya, salat malam itu, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang? Maka lalu kemudian Rasulullah menyebut, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Juga riwayat dari Hudzaifah bin Yaman itu suatu saat ikut salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika membaca surat Al-Baqarah, dikirain nanti Rasulullah sudah mau ruku gitu kan. Ternyata Rasulullah nambah lagi suratnya, bacaannya surat Ali Imran. Dikirain sudah selesai, ternyata ditambah lagi surat An-Nisa. Jadi sebutan hamba itu justru menunjukkan banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemuliaan, bukan merupakan satu hinaan. Itu adalah kemuliaan, gelar tertinggi, kedudukan tertinggi. Sehingga kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun menyatakan itu dalam hadis bahwa setinggi-tinggi apapun kita ini adalah hamba Allah, maka tidak ingin seperti yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari saking memuji-muji Nabi Isa sampai kemudian diangkat menjadi Tuhan. Aku tidak ingin seperti itu, kata Rasulullah. Kita ini adalah tetap hamba. Jadi pujian paling tinggi kepada Nabi kita itu adalah hamba Allah, bukan sebutan sebagai Rasul ulul azmi, Khalilullah, kekasih Allah, bahkan adalah sebutan hamba. Sehingga Sayyidul Istighfar yang dalam hadis itu, siapa yang baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, siapa yang baca itu, maka lalu kemudian dibaca di waktu pagi, meninggal sebelum waktu malam, dia sudah jaminan masuk surga. Kalau Sayyidul Istighfar yang berarti penghambaan kepada Allah yang luar, pengakuan penghambaan yang luar biasa, itu dibaca di malam hari, belum pagi atau belum subuh sudah meninggal, maka dia dijamin masuk surga. Maka paling tidak kita baca Sayyidul Istighfar itu sebagai pengakuan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ada cerita yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabinnya, itu bercerita tentang Bishr al-Hafi itu. Sebelum menjadi baik Bishr al-Hafi itu menjadi base campnya orang-orang berbuat maksiat di rumahnya, kumpul, yang minum khamr, yang bermaksiat, main judi, itu kumpul di sana, jadi base campnya. Lalu kemudian suatu saat ada orang yang datang di tengah hingar-bingar kemaksiatan yang dilakukan di rumahnya itu. Orang yang datang ke sana lalu bertanya, masuk, yang menemui pembantunya, ini rumah siapa? Ini rumahnya Bishr al-Hafi.
Ini jadi sufi yang luar biasa nanti ya. Tapi sebelumnya jadi base camp ya, base campnya tempat untuk bermaksiat. Lalu kemudian ditanya oleh orang ini kepada pembantunya, ini orang merdeka atau budak? Ini hurun atau abdun? Ini orangnya merdeka atau budak? Ini hurun atau abdun? Terus dijawab oleh pembantunya, hurun, kami ini orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Lalu orang itu berkata, oh ya pantas kalau melakukan begini. Karena kalau seorang hamba, seorang abdun tidak akan begini. Lalu orang itu pergi. Rupa-rupanya dialog antara orang yang datang ke rumahnya Bishr al-Hafi ini dengan pembantunya itu didengar oleh Bishr al-Hafi. Lalu singkat cerita dikejar orang ini, lalu bertanya, tadi apa dialognya, maksudnya gimana? Ya dikatakan seperti itu, kalau kamu sebagai seorang abdun, hamba, maka kamu tidak akan melakukan gitu, karena kamu akan terikat kepada ketaatan kepada Allah dan penghambaan. Tapi kalau kamu merasa menjadi orang yang merdeka, bebas, tidak terikat, ya silakan saja. Akhirnya Bishr al-Hafi dapat hidayah saat itu dan kemudian menangis, tersungkur sujud, lalu kemudian menjadi berubah. Jadi kita ini diingatkan, kita ini hamba. Jadi tidak usah kesombongan kita itu kemana-mana diperlihatkan. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu diadakan, kami adakan negeri akhirat itu buat orang-orang yang tidak mau meninggikan diri dan tidak berbuat kerusakan selama di dunia ini. Dan hanya orang bertakwalah yang akan merasakan kesudahan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ini pun menjadi umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa bahagianya. Kita ini umat terakhir, tapi nanti yang pertama kali akan merasakan surga dan penghisaban itu umatnya Nabi Muhammad kita ini. Dan umatnya Nabi Muhammad itu punya banyak keistimewaan dan kekhususan. Tidak hanya pada diri Rasulullah, kepada umatnya juga begitu. Jadi misalnya kepada diri Rasulullah SAW itu kitabnya memang tidak banyak dibahas tentang Hasaisur Rasul itu. Bagaimana kekhususan kepada Nabi itu tentang sesuatu kewajiban, larangan atau pernikahan bahkan. Itu nanti paling tidak kitabnya Imam Syafi'i itu yang berbicara tentang masalah kekhususan itu. Ya, tidak banyak ya. Salah satu contoh misalnya yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW itu menikah lebih dari 4. Tidak boleh kemudian saya ingin mencontoh Nabi, meniru Nabi, lalu juga beristri 11 atau 13. Itu kekhususan Rasulullah. Jadi nanti ada bahasan khusus tentang itu. Kita punya keistimewaan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaan itu kalau di kitabnya Al-Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu ada sekitar 14 yang disebutkan keistimewaan. Satu diantaranya adalah bahwa umatnya Nabi Muhammad itu diangkat, terhapus al-isr. Al-isr itu adalah beban aturan yang memberatkan. Ada 12 disebut di situ dan memang luar biasa. Kita ini diberikan keringanan yang banyak. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Jadi kita ini al-isrnya itu diangkat oleh Allah, dihapus beban-beban berat. Salah satu diantaranya adalah bila lupa, bila salah, orang-orang dahulu tetap dihukum sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dan kelupaannya itu.
Tapi kita umatnya Nabi Muhammad ini justru tidak dihukum, dimaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah taala itu memaafkan, menghapus efek umatku itu pada saat dia berbuat salah, lupa atau terpaksa. Jadi kalau umat-umat terdahulu masih dihukum sesuai dengan besar kecilnya, kita ini untuk yang seperti itu tuh dimaafkan. Jadi orang lupa, orang yang tak sengaja, orang yang terpaksa itu dimaafkan. Itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi itu salah satu yang diangkat Isra itu, beban itu seperti itu. Ini keistimewaan dan sungguh senangnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Salah satunya seperti itu. Maka doanya di Quran surat Al-Baqarah yang sering juga kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan kami hukum ya Allah, jangan kau hukum kami karena kami itu lupa atau berbuat salah yang tidak sengaja itu. Kalau umat terdahulu tetap dihukum sesuai dengan besar kecilnya itu. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tidak dihukum, dimaafkan. Itu luar biasanya. Maka termasuk diantaranya saat kita salat pun ada kelupaan ketika tidak mengerjakan rukun-rukun dalam salat itu, kita dimaafkan dengan jalan apa? Dengan jalan melakukan sujud sahwi. Sujud yang sebenarnya di situ terkesan untuk menghinakan setan. Ya, mereka yang kemudian membuat kita pada saat kita sudah mulai mau sholat, setan-setan itu bergerak semuanya. Ketika adzan mereka lari, ketika sudah tidak adzan mendekat, ketika qamat mereka lagi, ketika kita mau sholat, mendirikan sholat, mereka datang. Setan-setan awar itu mereka datang untuk menggoda kita supaya ingat yang kita lupa. Jadi ketika sholat itu kita diingatkan yang lupa-lupa itu. Jadi ketika sholat diingatkan yang lupa-lupa, sehingga kemudian kita pun kadang-kadang menjadi lupa dalam sholat itu. Nah, untuk menghinakan setan lalu kemudian kita disuruh untuk sujud sahwi. Itu justru untuk menghinakan setan, dan nanti termasuk diantaranya memanjangkan sujud sahwi. Jangan diringankan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sujud sahwi itu ada di dua tempat, yaitu sebelum kita salam kita lakukan atau setelah kita mengucapkan salam dari salat. Jadi yang pertama, kalau itu dilakukan sebelum mengucapkan salam dalam salat, artinya apabila seseorang sudah tasyahud akhir dan dia ingat untuk menyempurnakan atau kemudian melakukan hal yang membuat dia lupa atau kurang, maka lalu kemudian dia lakukan takbir dengan sujud, lalu bacaannya baca seperti bacaan sujud yang ada. Jadi subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Sedangkan bacaan yang subhanalladzi la yanamu wa la yasud itu juga diperdebatkan. Jadi para ulama tetap sepakat bahwa bacaannya adalah bacaan sujud biasa itu. Nah, takbir lalu sujud, lalu takbir lagi duduk, lalu kemudian takbir lagi sujud, lalu kemudian setelah itu salam. Itu dilakukan sebelum salam. Kemudian kalau dilakukan setelah mengucapkan salam dari salat, ya, kalau dia sudah terlanjur mengucapkan salam, juga ingatnya juga di luar, maka hendaklah dia kemudian juga bertakbir lalu sujud, kemudian takbir dan bangun lagi. Setelah bertakbir itu melakukan sujud yang kedua, lalu kemudian dia langsung tanpa membaca tasyahud dengan membaca salam.
Jamaah yang dirahmati Allah, ada hal yang kemudian penting juga kita ketahui bahwa biasanya banyak orang melakukan 2 kali sujud sahwi itu dengan amat cepat, ringan. Nah, dan ini ternyata menyelisihi sunnah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Syekhani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat duhur sebanyak 2 rakaat, kemudian langsung salam. Nah, maka langsung saya singkat hadisnya itu, saya terjemahkan, maka beliau pun salat lagi sebanyak 2 rakaat, kemudian mengucapkan salam, kemudian beliau bersujud sebagaimana sujud beliau dalam salat atau lebih panjang darinya, lalu mengangkat kepala dan bertakbir, kemudian bersujud lagi sebagaimana sujud beliau atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Jadi ketika sujud sahwi itu yang justru kita perhatikan itu adalah sujudnya panjang, jangan diringankan. Selama ini karena kita merasa salah langsung singkat-singkat. Jadi yang benar itu justru panjang. Karena itu juga untuk menghinakan setan sebenarnya, untuk menghinakan setan. Sujudlah yang lama. Bagaimana hukum sujud sahwi itu? Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib. Dalil mereka adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum, shalla salasan aw arba'an, falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqana summa yasjudu sajdatain qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan safa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targiman lisyaiton." Apabila seseorang di antara kamu ragu dalam salat, dia tidak mengetahui apakah telah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang dia yakini. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Maka bila telah salat 5 rakaat, genaplah salatnya. Bila ternyata salatnya telah tepat 4 rakaat, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan. Nah, ini untuk hal yang kita pahami. Jadi ada juga dalam riwayat Imam An-Nasa'i itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sakka ahadukum fi salatihi falyurki asyak wal yabni 'ala al-yaqin fa idza staiqana bit tamami falyasjud sajdatain wa huwa qa'idun fa in kana shalla khamsan safa'ata lahu salatahu wa in shalla arba'an kanata targiman lisyaiton." Bila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, maka hilangkan yang ragu dan pedomanilah yang yakin. Bila dia yakin telah sempurna salatnya, maka sujudlah 2 kali dalam keadaan duduk. Jika dia salat 5 rakaat, maka 2 sujud tersebut sebagai penggenapnya. Dan jika dia salat 4 rakaat, maka dia penghinaan buat setan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak akan bacakan semua di dalam kitab ini karena terlalu detail dan itu butuh waktu yang lama, insyaallah mungkin pada kesempatan berikutnya. Tetapi hal yang perlu kita pahami bersama bahwa saat kita kelupaan untuk melakukan rukun-rukun salat itu, maka kita wajib untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, rukun-rukun salat itu diantaranya adalah berdiri bagi yang mampu, mengucapkan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dan tumaknina, bangkit tegak dari ruku dalam keadaan tumaknina juga, sujud dalam keadaan juga tumaknina, lalu kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian mengucapkan salam yang pertama, lalu kemudian menjalankan rukun-rukun salat itu secara berurutan. Ini hukum dari rukun-rukun salat. Bagaimana hukum dari rukun-rukun salat ini?
Pertama, siapa yang meninggalkan rukun sholat itu dengan sengaja maka sholatnya batal. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sebuah rukun karena keliru, hendaklah dia melaksanakan lagi rukun itu dan dia tidak perlu mengerjakan selain itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sujud sahwi itu, siapa yang meninggalkan sebuah rukun karena lupa, maka perinciannya yang pertama, jika dia ingat di dalam sholatnya, maka jika dia ingat sebelum meninggalkan posisinya dan ragu berlambat-lambat untuk menuju rukun yang baru, maka dalam hal ini hendaklah dia kembali melakukannya dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi misalnya mau sujud, sebenarnya belum ruku, maka dia bisa kembali dan tidak ada masalah sebelum kemudian menuju rukun yang baru. Kemudian jika dia ingat setelah meninggalkan posisinya dan telah berpindah ke rukun yang baru, namun belum sampai pada rukun yang serupa pada rakaat setelahnya, maka dia juga harus melakukan rukun itu kembali dan harus bersujud sahwi setelah salam. Dan yang ketiga, jika dia baru teringat pada rakaat berikutnya setelah sampai pada rukun yang semisal dengannya, dalam keadaan ini dia tidak kembali pada rukun yang tertinggal karena dia telah berada pada tempat yang sama dengan tempat yang ingin dirujukinya. Jadi rakaat yang kehilangan rukun karena lupa tersebut batal, dan rakaat yang baru menempati posisi rakaat tersebut. Insyaallah nanti kita akan lebih jelaskan secara detail tentang masalah sujud sahwi ini. Yang penting itu adalah rukun, sedangkan untuk yang wajib itu kemudian kita tidak melakukan wajib, maka itu tidak wajib kita melakukan sujud sahwi. Apalagi itu sunnah sholat, maka tidak wajib untuk melakukan sujud sahwi. Insyaallah secara detail kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.